Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, di tengah upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan physical distancing, namun Gubernur Gorontalo Rusli Habibie justru melakukan pembagian sembako dengan mengundang massa dan juga kerumunan orang pun tak terhindarkan lagi. Bisa Anda saksikan kondisi pembagian sembako yang ada di Gorontalo yang digelar Gubernur Gorontalo yang justru menimbulkan kerumunan massa. Para pengemudi bentor ini menyerbu lokasi pembagian sembako gratis yang dibagikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Gubernur Rusli Habibie seakan tidak mengindahkan himbauan physical distancing dan tetap saja membagikan sembako. Menyikapi peristiwa ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berdalih awalnya untuk menghindari kerumunan, pembagian sembako akan didistribusikan langsung ke pangkalan-pangkalan bentor di kota Gorontalo. Namun informasi yang tersebar cepat di media sosial membuat pengemudi bentor dari pangkalan lain pun datang ke rumah dinas gubernur sehingga memicu kerumunan massa. Anehnya pembagian sembako ini tetap dilakukan meski di tengah-tengah kerumunan. Begini, memang kita batasi, kita akan datangi pangkalan-pangkalan bentor. Tetapi yang menjalankan bentor dengan media sosial yang tepat, kami baru bagi untuk berapa orang, kurang lebih 200 orang. Ternyata tukang bentor dari pangkalan-pangkalan yang harusnya mereka diam di situ, kita datangi menyerbu ke sini. Pembagian sembako di rumah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie justru memancing kerumunan massa. Gubernur seakan tidak menghiraukan imbauan physical distancing maksud kami, dan malah membagikan sembako di tengah kerumunan. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung berhubung dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Bang Yuriko Kamaru. Selamat petang, Bang Yuriko. Pembagian paket sembako ini berjalan seakan tidak terkendali. Anda mencermati seperti apa penyebabnya sehingga imbauan physical distancing ini seakan tidak diindahkan? Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, dampak sosial telah mulai dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ada upaya pemerintah untuk membantu masyarakat melalui pembagian bahan pokok kepada masyarakat, utamanya yang bergerak di sektor jasa. Akan tetapi pelaksanaan dan mekanisme distribusi daripada bahan sembako ini yang kita anggap, dan kami selaku anggota DPRD menyesalkan pelaksanaan agenda ini. Karena harapan kami adalah bahwa pelaksanaan daripada distribusi ini bisa kita lakukan door to door, atau kita melibatkan pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah kecamatan, sampai dengan pemerintah tingkat desa dan kelurahan, untuk mengkonekkan dengan masyarakat bagi penerima bantuan sembako ini. Sehingga tidak terjadi kontak langsung antara masyarakat yang begitu banyak berdesak-desakan dalam rangka pembagian sembako ini. Ya, Pak Yuko, jadi sebenarnya mekanisme yang disiapkan adalah sembako dibagikan ke masing-masing orang atau penduduk yang membutuhkan, bukan diundang semacam itu. Bisa dijelaskan? Seharusnya dilakukan pembagiannya adalah melalui mekanisme door to door atau langsung kepada warga masyarakat yang terkena dampak untuk menerima ini. Ini yang harapan besar kita. Tetapi yang terjadi kemarin adalah pembagiannya itu terekspos sehingga masyarakat berkumpul. Nah, dengan cara seperti ini, kita dalam wabah seperti ini janganlah kita mencari sensasi apa semua. Yang paling kita utamakan adalah kepentingan kemanusiaan. Kehidupan umat, keselamatan umat itu yang paling utama. Itu yang nomor satu. Sekali lagi, adakah himbauan terkait dengan kejadian pembagian sembako kemarin? Memang pembagiannya itu berjalan baik, tetapi kan desak-desakan daripada masyarakat, apalagi kita dengan himbauan Kapolri, himbauan adanya fatwa MUI bahwa bagaimana kita menjaga jarak atau social distance atau physical distancing yang harus kita jaga secara bersama-sama. Seharusnya ini yang harus dilakukan, diterjemahkan, dan dalam rangka membantu umat dilakukan pendekatan per orang atau per kepala keluarga. Karena pemerintah provinsi kan bisa melibatkan, misalnya bupati, wali kota yang ada di provinsi Gorontalo, ini kan kita bisa libatkan.
kemudian kita bisa juga melibatkan sampai dengan ke tingkat kepala desa maupun lurah untuk langsung atau mereka mendatangi langsung masyarakat bagi penerima bantuan ini. Baik. Terima kasih Bang Yuriko Kamalu telah bergabung bersama kami di Metro TV. Selamat petang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.